Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Faris dari Senopati. Oke, silakan Faris. Ustadz, terkait dengan tadi penjelasan Ustadz bahwa ulama itu memiliki hati yang besar ya, kebeningan hati itu. Tapi kalau dilihat sekarang ini tuh banyak ahli ilmu mentahzir ahli ilmu lainnya atau mengkritik gitu kan. Harusnya kan ilmu tadi seperti yang Ustadz jelaskan kan memberikan kasih sayang ya, rahim gitu pada yang lain. Itu bagaimana sekarang itu Ustadz? Nice. Fahri. Itu aja. Ya, terima kasih Fahri. Pertanyaan, silakan. Faris. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya ingin sekali lagi ingatkan bahwa kaidah di dunia ilmu adalah kunna nata'allamu li anfusina. Para ulama klasik kita menyatakan kita belajar buat diri kita sendiri dulu. Artinya bukan untuk kita tembakkan ke saudara kita. Kita belajar untuk memperbaiki diri dan semua yang kita sampaikan itu tembakan ke diri kita dulu, perbaiki diri, baru setelah itu kita melihat kondisi di luar sana. Adapun untuk pertanyaan ini perlu kita camkan. Ini masalah besar ya, masalah harus diperinci, harus panjang lebar. Nggak mungkin dalam sesi tanya jawab seperti ini, tapi paling tidak. Yang pertama, tahdzir itu artinya memperingatkan kesalahan seseorang agar pihak-pihak lain tidak mengikuti kesalahan tersebut. Itu yang dinamakan tahdzir. Poin yang kedua, bukan sebuah konsekuensi tahdzir vonis. Jadi vonis itu bukan konsekuensi dari tahdzir atau konsekuensi logis dari tahdzir. Artinya ketika ahli ilmu, dan saya tidak ingin membicarakan nama, jadi jangan pas saya bilang ahli ilmu ada nama Ustadz A, Ustadz B di dalam benak kita bicara secara teori. Ketika seorang ahli ilmu mentahdzir sebuah kesalahan ahli ilmu yang lain, atau si ulama A mentahdzir ulama B, itu bukan berarti ulama A memvonis ulama B sebagai orang sesat, ahli bid'ah, bukan ahlus sunnah, dan lain sebagainya. Gak ada konsekuensi logis demikian. Bisa ya, bisa tidak. Jadi tahdzir ya tahdzir, vonis ya vonis. Jadi artinya vonis punya SOP khusus, tahdzir punya SOP khusus. Tidak bisa dikaitkan. Karena banyak orang berpikir kalau sudah ditahdzir berarti divonis. Enggak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan demikian. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa mengkritik itu hal biasa di dunia ilmu. Mengkritik itu hal yang biasa di dunia ilmu. Ini yang perlu kita camkan. Jadi ketika kita melihat ada seorang ahli ilmu yang satu mengkritik pandangan ahli ilmu yang kedua, itu jangan shock, itu hal yang biasa. Itu sangat amat biasa. Bukankah madhab fikih itu diantaranya isinya adalah kritik mengkritik, dan mereka biasa-biasa saja. Antum bayangkan ya, 4 imam madhab itu saling mengkritik satu dengan yang lain, tapi mereka punya silsilah yang sangat kuat. Kita tahu Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Ini kita simpel aja ya. Gurunya, salah satu guru Imam Syafi'i Imam Malik. Dan selain Imam Malik, Imam Syafi'i pun juga berguru dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaiknya Al-Imam Abu Hanifah. Berarti Imam Syafi'i cucu muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau murid dari Imam Malik, dan di waktu yang sama beliau cucu murid dari Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i punya banyak murid, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 4 imam madhab kita itu punya satu silsilah, atau silsilahnya saling berkaitan, dan di antara mereka ada ribuan perbedaan. Dan mereka saling mengkritik, oh itu kalau Imam Syafi'i dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani udah saling berbantah, oh itu seru tuh teman-teman.
Itu sampai tarik-tarikan kerah gitu loh. Atau bayangin gak sih ulama sampai tarik-tarikan kerah gitu? Iya. Tapi udah baik-baik lagi. Fine-fine aja udah biasa. Mereka itu cemburu di atas kebenaran, itu aja. Cemburu terhadap kebenaran. Gak lebih gak kurang. Makanya ketika Imam Syafi'i dipikir ingin melakukan makar dan arahnya akan dieksekusi mati, yang kasih syafaat siapa? Yang kasih syafaat Imam Syafi'i siapa? Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dan ini beda mazhab, yang satu Hanafiyah, yang satu Syafi'iyah. Jadi yang kasih syafaat, yang bela, enggak, ini orang baik. Bukan pemberontak, bukan mau makar, ini baik nih orang. Ini ulama. Itu akhirnya enggak jadi dieksekusi dan dibebaskan. Itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Padahal kalau lagi kritik mengkritik sampai tarik-tarikan kerah. Hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Waktu kita kuliah waktu itu, fakultasnya fikih muqaran, fikih perbandingan madhab, itu salah metodenya teman-teman, kita buat paper. Lalu kita presentasi. Jadi kita buat paper, misalnya pelajaran fikih. Pelajaran fikih kita bahas bab wudu misalnya, atau syarat-syarat wudu, lebih spesifik ya. Ada yang buat syarat-syarat wudu. Hari ini misalnya syarat-syarat wudu. Hari ini yang papernya pembatal-pembatal wudu. Ketika misalnya satu kelas isinya 30 orang, dan saya kebagian tema syarat-syarat wudu. Tema syarat-syarat wudu. Maka saya harus buat paper nih, yang sebagus-bagusnya besok saya presentasi di kelas tentang syarat-syarat wudu. Setelah saya presentasi, seluruh teman-teman saya harus mengkritik saya. 29 teman itu harus mengkritik saya. Harus tuh. Kalau nggak nilainya jelek. Dan saya harus mempertahankan argumentasi saya. Jadi itu kita lakukan tiap hari dan biasa-biasa aja. Dan sebaliknya juga demikian. Misalnya saya sudah selesai nih hari ini. Besoknya teman yang lain judul papernya tadi apa? Tadi syarat-syarat. Sekarang pembatal-pembatal wudu. Maka kita 29 orang yang hanya mendengarkan, malamnya ini harus baca juga. Harus baca semua karena besok kita diminta untuk mengkritik. Diminta untuk mengkritik. Dan kritiknya harus ilmiah. Dan untuk mengkritik kita harus baca dulu. Baru pas besok baru kita mengkritik. Jadi dikritik semua tuh. Bahkan dan yang repotnya kalau kita jadi orang ke-29 yang mengkritik. Jadi semua persiapan kritik kita udah duluan tuh. Kan antum bayangin gak ada 30 orang yang satu presentasi, sisanya 29 orang. Lalu 29 orang itu harus mengkritik, kalau nggak nilainya jelek. Nah, yang enak kan dapat nomor urut pertama untuk mengkritik. Adapun yang dapat nomor urut 29, semua udah dikritik, dia mau ngeritik apa lagi? Makanya kadang-kadang tuh, saya berpikir tuh kok agak, kadang-kadang koma dikritik. Harusnya komanya bukan di sini nih, di sini nih. Ini nomor halamannya salah, ini nggak perlu titik nih, ini lanjut aja nggak perlu. Jadi semuanya nih, ini saking bingungnya orang udah, semua bahan kritikan udah habis gitu loh. Tapi intinya apa? Intinya kita dilatih untuk terbiasa. Dan mereka memperkenalkan, memang dunia ilmu itu biasa dengan kritik-mengkritik. Itu biasa. Jadi sehingga begitu keluar dari kampus nggak baper lagi. Karena setiap hari udah diserang sama 12 teman-teman yang kemampuannya Masya Allah. Jadi kita udah biasa dan kita nggak emosi, nggak marah dan seterusnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang harus kita lihat adalah dari sisi pengkritik dan yang dikritik. Dari sisi yang mentahdir dan yang ditahdir. Itu harus fair. Harus fair. Dari sisi yang mentahdir atau yang mengkritik, maka yang pertama dia harus jaga keikhlasan. Dia harus terapkan konsep yang baru saja kita harus. Al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Dia harus melihat saudaranya tersebut sebagai saudara yang dia cintai. Terpaksa dia kritik untuk menolong karena dia nggak mau saudaranya terus berada di dalam kesalahan. Sebagaimana
Antum kelas 1 SD, teman antum, sahabat baik antum, udah deket banget, soulmate, makan bakso bareng, main futsal bareng, bolos bareng, walaupun baru kelas 1 SD, udah bolos udah bareng. Ternyata ketika mengerjakan PR 1 tambah 1 salah dia jawab 3. Kira-kira antum diamkan nggak? Ini soulmate diamin aja. Enggak kan, antum akan kritik. Enggak, ini salah nih. Enggak, 3, 2, 3. Demi apa lo? Demi Allah kan gitu ya. Kalau dulu itu. Jadi kenapa? Karena kita sayang dia gitu. Jadi niatnya apa nih gitu loh. Niatnya tuh menjatuhkan apa menolong gitu. Makanya ketika Nabi berbicara tentang konteks ini dalam hadis Muslim, apa kalimat yang atau kata yang Nabi ucapkan? Nabi katakan unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat tahu kalau nolong yang terzalimi, kita ngerti Rasul gimana cara nolong orang yang zalim. Kata Nabi, cegah, tahan, nahi mungkar atau kritik. Yang menariknya teman-teman, ketika Nabi berbicara tentang mengkritik atau mencegah atau nahi mungkar dengan sesama umat Islam, Nabi menggunakan kata tolong, bukan menjatuhkan, bukan menghardik, bukan mencaci, bukan membuli, menolong. Jadi spiritnya nih, itu spirit pertolongan. Niatnya nih gue mau nolong saudara gue, gue gak rela dia salah gitu. Kalau disalahkan ditanya nanti pada hari kiamat. Tapi harus jujur sama Allah, benar gak nih? Nah, orang yang nolong tentu saja akan dampaknya domino tuh. Beda orang yang niatnya nolong sama niatnya menjatuhkan. Bedanya apa? Nanti dilihat dari adabnya, dari cara penyampaian. Itu beda. Tapi nolong dulu. Teman-teman sekalian. Ini kita nggak usah bicara mengebuli, ngeritik, nyalain. Ini motong tangan nih, motong tangan. Ada seorang pasien diabetes, luka, busuk. Terus tangannya dipotong sama seorang dokter. Setelah tangannya dipotong, dia bilang apa? Terima kasih. Gue sumpahin lo dok ya, lo berani motong tangan gue, jadi kodok lo, bilang gitu. Enggak kan? Dia akan bilang terima kasih dok ya. Kan dia bilang selamat bu, operasi berhasil. Terima kasih dok, terima kasih dok, terima kasih. Padahal tangan baru dipotong, makasih tuh. Itu bisa, makasih. Tangan baru dipotong nih, dia pelakunya nih, dia ngaku. Bukannya bawa ke kantor polisi, kita bilang makasih. Kenapa kita bilang makasih? Karena spiritnya pertolongan. Jadi artinya ini yang harus dibangun di tengah-tengah kita. Spiritnya itu pertolongan, bukan menjatuhkan, bukan ngejelek-jelekin, bukan ngebully, bukan gampang memfonis, pertolongan. Kalau pertolongan sepahit apapun orang akan terima. Orang akan diterima. Kita lagi minum, tiba-tiba ditampar tangan kita, pecah tuh gelas. Awalnya kita marah, terus dia jelaskan, enggak itu ada racunnya, gue mau nolong lo. Oh gitu ya, terima kasih ya bro ya, makasih tuh. Padahal ini mungkin kita beli tuh minuman mahal, ngutang lagi. Tapi ketika dia bilang, dia nolong kita, oh iya makasih, ini ada virusnya nih. Jadi motong tangan aja, kalau spiritnya pertolongan, orang makasih. Bahkan bukan makasih, bayar tuh, bayar gak dia? Bayar. Masya Allah tuh, bayar. Jadi kenapa? Pertolongan. Jadi spiritnya itu pertolongan. Terus yang ketiga, sekali lagi adabnya. Kata-kata yang dipilih ketika mengkritik. Terus momennya, segala macam harus dipertimbangkan. Itu yang perlu dicamkan. Dan ini biasa teman-teman. Teman-teman sekalian, Aisyah itu pernah mengkritik dan mentahdir fatwanya Ibnu Umar tentang umrah di bulan Rajab. Kata Ibnu Umar, umrah di bulan Rajab itu sunnah karena Nabi pernah melakukannya. Aisyah bantah, Aisyah kritik. Aisyah bilang, nah benar tuh, tapi kalimatnya gimana? Lihat, simak baik-baik kalimatnya Aisyah. Kata Aisyah, rahimallahu Aba Abdirrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. Siapa Abu Abdirrahman?
Ibnu Umar, kunyahnya Ibnu Umar. Dan kunyah itu panggilan penghormatan. Jadi ketika mengkritik, nggak panggil nama, diangkat sama Aisyah, Aba Abdirrahman. Nah, lalu Aisyah melanjutkan, Nabi umroh 4 kali. Dan tidak ada yang di bulan Rajab. Dan yang menariknya, beliau ikut di semua 4 umroh tersebut. Beliau lupa, kata Aisyah. Enak kan, didoain dulu. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Enggak dijatuhin, didoain. Ibnu Umar pernah mengkritik fatwanya Anas bin Malik. Tapi gimana cara mengkritiknya? Kata Ibnu Umar, rahimallah yarhamullahu Anasan wahali Anas, kata beliau. Semoga Allah merahmati Anas bin Malik. Siapa di antara kita yang tidak tahu keutamaan dan ilmunya Anas? Tapi untuk kasus ini beliau agak keliru. Selesai. Enak kan kita dengarnya, diangkat dulu. Semoga Allah merahmati Anas, dan siapa yang gak tahu ilmunya Anas? Beliau alim, ulama, ahli ibadah. Tapi namanya manusia kan gak setiap saat benar. Dalam case ini beliau keliru, enak dengarnya tuh enak. Jadi adab ini yang perlu. Ini penting, adab teman-teman. Dan ini PR kita. Ini salah satu faktor. Kenapa dulu para ulama biasa saling mengkritik tapi tetap tenang? Karena mereka belajar adab. Ibnu Mubarak mengatakan kanu yata'allamuna al-adaba qabla al-ilm. Mereka belajar adab sebelum belajar ilmu, sebelum belajar masalah-masalah yang pelik, sebelum belajar masalah-masalah yang sensitif, sebelum belajar masalah-masalah yang pro dan kontra, belajar adab dulu. Sehingga begitu menyelami masalah-masalah tersebut enak sikapnya. Sedangkan kita enggak. Langsung begitu hijrah ngajunya langsung khilaf yang kencang, langsung yang pro dan kontra, ya rame. Nggak ngerti adab bagaimana menghormati ilmu, ahli ilmu dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Ibnul Qayyim pernah mentahdir gurunya, tapi apa ucapan Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim mengatakan, dan ini masalah akidah. Ini bukan masalah fikih, ini masalah akidah dan salah dari semua sisi gurunya salah. Tapi bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya yang lain. Kata Ibnul Qayyim, Syekhul Islam, guruku itu Syekhul Islam, alim luar biasa. Nuhibbuhu, kita sayang sama beliau. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Namun kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Allahu Akbar. Itu dunia ilmu, hadirin. Lalu yang terakhir dari sisi yang dari sisi yang dikritik atau pihak dikritik, dia harus objektif, dia harus niat. Dia harus teliti benar apa enggak. Kalau benar dia harus senang. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku kepada diriku. Allahu Akbar. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku, kesalahanku, kegelinciranku kepada diriku. Abu Hurairah pernah keliru dalam masalah puasa. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang masuk waktu subuh dalam kondisi junub, mungkin dia mimpi atau dia berhubungan dan dia belum mandi, lalu subuh masuk, adzan sudah masuk, fajar sodik masuk, dan dia belum mandi, maka puasanya hari itu tidak sah. Nah, fatwanya Abu Hurairah dilaporin ke Aisyah sama Ummu Salamah, dua istri Nabi SAW, di cross check, bener nggak Nabi begitu? Kata Aisyah dengan Ummu Salamah, enggak. Justru sebaliknya kita istri beliau. Nabi itu pernah masuk subuh di puasa dalam kondisi junub, beliau mandi dan beliau lanjutkan puasanya. Itu fatwa keliru kata Aisyah dan Ummu Salamah. Dibalikin lagi ke Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Cari alasan, cari excuse. Abu Hurairah cuma nanya, ahuma qalata, itu komen dari Aisyah dengan Ummu Salamah ya? Iya, kita udah cross check sama Aisyah sama Ummu Salamah. Huma a'lam, mereka berdua lebih tahu daripada saya. Saya rujuk dari pendapat saya. Hadirin, dunia ilmu itu indah. Dunia ilmu itu penuh dengan kesantunan, penuh dengan adab. Ini yang perlu kita angkat. Dan kita perlu ketahui perbedaan, ada dua perbedaan yang disikapi secara tegas dan perbedaan yang toleransi. Dan disikapi tegas bukan disikapi kasar. Bedakan antara tegas dan kasar. Tegas bisa disampaikan dengan cara elegan.
Oleh karena itu, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Masih ada waktu lagi, saya rasa cukup ya. Juga bisa nanti dilanjut di bawah. Nice.